Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Adria Ramadhani Harahap dengan NIM 0613 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya bertujuan untuk membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dosen pengampu Ibu Yuliana Eva, SPD MPD. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu teori produksi? Jadi teori produksi adalah teori yang mempelajari bagaimana perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi atau yang biasa disebut output untuk menghasilkan barang dan jasa atau yang disebut output secara efisien dan produktif. Nah, adapun tujuan dari teori produksi adalah untuk mengoptimalkan kombinasi input dan mencapai output maksimum dengan biaya produksi semaksimal mungkin, sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai satu contoh kasus teori produksi pendekatan satu input variabel. Di sini saya mengambil kasus nyata yang paling umum dari teori produksi pendekatan satu input variabel, yaitu dalam sektor pertanian, yang dimana faktor produksinya mengilustrasikan hukum hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing returns. Misalkan, seorang petani memiliki luas lahan tetap atau input tetap dan ingin meningkatkan produksi jagung dengan hanya menambah jumlah tenaga kerja atau input variabel. Nah, dari contoh kasusnya tadi, itu ada skenario yang terjadi dalam contohnya tersebut, yaitu yang pertama adalah tahap awal peningkatan hasil marginal, yaitu ketika petani tersebut mulai menambah pekerja dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Hasil panen jagung meningkat pesat, pekerja dapat menggarap lahan dengan lebih efisien, satu orang membajak, yang lain menanam, dan seterusnya, memanfaatkan spesialisasi kerja awal. Nah, yang kedua ada tahap hasil yang semakin berkurang atau titik kritis. Setelah mencapai jumlah pekerja tertentu, misalnya 5 orang, penambahan pekerja ke-6 dan ke-7 tetap meningkatkan total produksi. Tetapi laju peningkatannya mulai melambat. Hal ini terjadi karena lahan mulai padat, pekerja mulai saling mengganggu, atau harus menunggu giliran menggunakan alat, sehingga produktivitas marginal atau tambahan hasil dari satu pekerja baru menurun. Nah, selanjutnya ada tahap yang ketiga, yaitu tahap hasil negatif atau penurunan output total. Jika petani terus menambah pekerja hingga 10 atau 12 orang di lahan yang sama, pekerja tambahan justru dapat merusak tanaman, menghabiskan waktu untuk mengobrol karena tidak ada pekerjaan yang efektif atau menyebabkan inefisiensi parah. Akibatnya total produksi jagung secara keseluruhan malah menurun. Nah, dari contoh nyata tadi, apakah ada keterkaitannya dengan teori produksi pendekatan satu input variabel? Nah, tentu ada. Yang pertama, satu input variabel, yaitu hanya jumlah tenaga kerja yang diubah, sementara faktor lain seperti luas lahan, jumlah pupuk, atau diasumsikan tetap untuk studi kasus ini, dan peralatan utama tidak berubah. Yang kedua, jangka pendek. Teori ini berlaku dalam jangka pendek, di mana setidaknya ada satu faktor produksi yang tetap atau lahan. Yang ketiga, hukum hasil yang semakin berkurang. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa ada titik optimal dalam kombinasi input variabel dan tetap. Menambah input variabel secara terus-menerus pada input ini tetap akan menyebabkan penurunan produktivitas marginal setelah titik tertentu. Fenomena ini nyata dan sering dihadapi oleh para pelaku usaha, baik di pertanian maupun industri manufaktur kecil, saat mereka mencoba meningkatkan produksi tanpa menambah kapasitas modal tetap seperti pabrik atau mesin baru. Jadi kesimpulannya dari contoh kasus yang tadi, yang menambah jumlah tenaga kerja pada lahan tetap, dapat disimpulkan bahwa proses produksi tersebut sepenuhnya menggambarkan teori produksi jangka pendek dalam ekonomi mikro, terutama hukum hasil yang semakin berkurang. Penambahan input variabel atau tenaga kerja pada input tetap
atau lahan awalnya meningkatkan output secara signifikan. Namun setelah titik tertentu, produktivitas mulai menurun. Bahkan dapat menyebabkan penurunan output total jika input ditambah berlebihan. Kasus ini menunjukkan pentingnya bagi produsen untuk menentukan jumlah input yang optimal agar produksi berjalan efisien, biaya tidak membengkak, dan keuntungan dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, contoh kasus tersebut memberikan ilustrasi nyata bagaimana teori produksi mikroekonomi yang diterapkan dalam keputusan produksi di dunia nyata. Sekian dari materi dan contoh kasus yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.